bahas tentang manajemen strategi. Manajemen strategi adalah sebuah pengevaluasian, pengimplementasian dan perencanaan sebuah keputusan untuk mencapai tujuan jangka panjang sebuah perusahaan atau organisasi. Nah, ini itu mencakup sebuah alokasi sumber daya, lalu ada pengembangan, dan yang terakhir itu ada penetapan tujuan. Manajemen strategi sendiri melibatkan 3 tahapan utama. Yang pertama itu ada perumusan strategi, lalu ada pelaksanaan strategi, dan yang ketiga itu adalah evaluasi strategi. Manajemen puncak dan tata kelola perusahaan itu di dalamnya itu terdapat peran Dewan Komisaris. Nah, Dewan Komisaris sendiri ini kan merupakan inti dalam pelaksanaan good corporate governance. Nah, peran utama dari Dewan Komisaris ini adalah mengawasi jalannya perusahaan dengan mewajibkan terlaksananya prinsip akuntabilitas. Nah, Dewan Komisaris ini mempunyai kekuasaan untuk bertindak demi kepentingan perusahaan dengan menghindari kepentingan pribadi. Apabila Dewan Komisaris ini dapat menjalankan tugasnya dengan baik, diharapkan perusahaan itu dapat meningkatkan hasil keuangannya, sehingga sehingga pemegang saham puas terhadap kinerja perusahaan. Nah, Dewan Komisaris sendiri itu bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi dan memastikan bahwa perusahaan sudah melaksanakan good corporate governance. Selanjutnya yaitu anggota dan peran Dewan Komisaris. Elemen penting dari tata kelola perusahaan adalah peran Dewan Komisaris. Dewan Komisaris sendiri memiliki tanggung jawab yang besar untuk mengawasi dan memberikan panduan strategi kepada manajemen. Tanggung jawabnya termasuk mengawasi kebijakan dan keputusan manajemen, memantau kinerja perusahaan, dan melindungi kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya harus mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai dengan ketentuan pasal 117 ayat 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas mengatur bahwa selain tugas pokok dan wewenang yang berkaitan dengan pengawasan dan nasihat, anggaran dasar dapat menentukan pemberian wewenang kepada direksi atau seorang yang memberikan kuasa atau membantu direktur dalam melakukan suatu perbuatan hukum tertentu. Selanjutnya ada manajemen puncak direktur utama atau CEO. Manajemen puncak adalah tingkatan manajemen tertinggi dalam sebuah perusahaan. Manajemen puncak memiliki otoritas tertinggi dan bertanggung jawab langsung kepada pemilik perusahaan. CEO perusahaan biasanya melakukan fungsi manajemen puncak dalam koordinasi dengan COO atau presiden, wakil presiden eksekutif, dan wakil presiden divisi ataupun fungsi. Oleh karena itu, pemahaman tentang manajemen puncak merupakan hal penting dalam mempelajari manajemen strategis. Penelitian secara konsisten melaporkan bahwa CEO tidak hanya memiliki pengaruh kuat terhadap arah strategis perusahaan, tetapi mereka secara langsung juga mempengaruhi kinerja perusahaan melalui tindakan dan pernyataan mereka. Ada 3 dalam manajemen puncak direktur utama ataupun CEO. Yang pertama ada tanggung jawab manajemen puncak. Tanggung jawab manajemen puncak, khususnya CEO, kepada Dewan Komisaris untuk keseluruhan manajemen perusahaan. Tugas CEO adalah menyelesaikan persoalan-persoalan dengan melalui berbagai hal untuk mencapai tujuan perusahaan. Tugas khusus manajemen puncak sangat bervariasi dari satu perusahaan dengan perusahaan lainnya dan mencerminkan analisis misi, tujuan, strategi, dan aktivitas utama lainnya. Yang kedua ada memberikan kepemimpinan eksekutif. Kepemimpinan eksekutif penting karena berpengaruh terhadap perusahaan secara keseluruhan. Para peneliti pada bidang ini percaya bahwa pengembangan dan penetapan visi strategis misi dan tujuan perusahaan untuk diikuti oleh semua pihak merupakan hal penting. Beberapa yang lain melangkah lebih jauh dengan mengusulkan bahwa pekerjaan utama CEO adalah menjadi manajer yang sesungguhnya, yaitu membantu para karyawan untuk memahami semua hal yang ada di dalam maupun di luar organisasi. Sebagai karakteristik tugas-tugas manajemen puncak, tugas-tugas manajemen level puncak mempunyai 2 karakteristik yang membuatnya berbeda dari tugas-tugas manajerial lainnya.
Pertama, sedikit saja dari tugas tersebut yang berlangsung terus-menerus. Walaupun seorang manajer jarang bekerja dengan tugas ini sepanjang hari, tetapi tanggung jawab mereka selalu ada. Yang kedua, dari tugas manajemen puncak adalah tugas itu membutuhkan kapabilitas dan temperamen. Yang keempat yaitu prinsip-prinsip tata kelola perusahaan. Tata kelola perusahaan adalah suatu sistem yang mengarahkan serta mengendalikan perusahaan yang sesuai dengan norma-norma etika bisnis dan peraturan perundang-undangan. Menurut KNKG, Komite Nasional Kebijakan Governance tahun 2006, terdapat 5 prinsip KCG diantaranya. Yang pertama, transparansi. Yang kedua, accountability. Yang ketiga, responsibility. Yang keempat, independensi. Dan yang kelima yaitu fairness. Manfaat manajemen strategi yang pertama ada menentukan arah dan tujuan. Yang kedua ada meningkatkan efisiensi. Yang keempat ada meningkatkan daya saing. Kita tunjukin kampus unggul ya UIN Gus Dur. Di sini terdapat 4 fakultas. Yang nomor 1 Fakultas FEBI. Yang nomor 2 Fakultas FTIK. Yang ketiga Fakultas Fasya. 1, 2, 3. Yang terakhir Fakultas Fuad.